Waalaikumsalam, silakan duduk. Selamat siang, apa kabar hari ini? Siang Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Zahra Bu. Baik, Zahra. Perkenalkan nama ibunya Bu Nabila. Kalau boleh tahu Zahra dari mana nih? Baru dari pulang sekolah Bu. Bagaimana dengan sekolahnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Baik ya. Tadi sebelum pelajaran, kesini pelajaran apa? Pelajaran bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Gimana dengan pelajarannya tadi? Ya lumayan menyenangkan lah Bu. Syukur ya kalau menyenangkan. Nampaknya ada yang ingin Zahra sampaikan nggak kayak gitu? Ya Bu, saya ingin bersini. Jadi apakah Mbak Zahra kesini atas keinginan sendiri? Iya Bu, saya kesini atas dasar keinginan sendiri. Baik, Ibu akan menjelaskan lebih dulu ya bahwa dalam layanan ini merupakan suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalahnya atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya, atau agar Mbak Zahra nih mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, apakah Mbak Zahra sudah mengerti? Iya. Apakah Mbak Zahra sudah mengerti? Iya Bu. Baik, jadi peran Ibu di sini sebagai konselor yang membantu Mbak Zahra untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Mbak Zahra hadapi. Lalu Mbak Zahra sendiri nih yang sebagai konselis memiliki aktif dalam mengemukakan masalahnya Mbak Zahra serta mengkaji beberapa kemungkinan untuk kita mencari jalan keluarnya. Ya Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang ya Bu. Mbak Zahra jangan khawatir, insya Allah Ibu akan menjaga kerahasiaannya, karena di dalam beberapa kode etik konseling salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Zahra jangan ragu untuk mengemukakan masalahnya Mbak Zahra tanpa perlu takut akan diketahui oleh orang lain. Baik Bu, syukurlah kalau begitu. Oke. Apakah ada sesuatu yang membuat Mbak Zahra tidak bersemangat? Karena sepertinya terlihat murung. Iya Bu, ada suatu hal yang membuat diri saya kacau. Hari-hari yang saya lalui terasa kurang, tidak memiliki semangat untuk melakukan aktivitas, dan masalah yang saya hadapi ini sangat mengganggu, dan saya bingung apa yang harus saya lakukan. Masalah apa yang sedang Mbak Zahra alami sehingga membuat Mbak Zahra kehilangan semangat dan merasa kacau? Ini masalah tentang kestabilan saya Bu. Sekarang kan saya sudah kelas 12. Sebentar lagi saya akan ujian nasional. Jadi saya sekarang mulai berpikir untuk ke depannya. Oh gitu. Memang Mbak Zahra cita-citanya mau jadi apa? Dari kehidupan saya suka dengan fotografi. Saya bercita-cita untuk menjadi fotografer terkenal. Saya sudah berangan-angan untuk menjadi seperti itu. Apakah orang tuanya Mbak Zahra menyetujui dengan cita-cita yang Mbak Zahra inginkan? Kok Mbak Zahra diam saja? Kenapa? Kedua orang saya tidak setuju kalau saya jadi fotografer Bu. Oh, seperti itu. Kenapa? Apa alasan orang tuanya Mbak Zahra sehingga tidak mendukung apa yang Mbak Zahra inginkan? Kata orang tua saya, potensi fotografer itu tidak menjanjikan untuk kehidupan di masa mendatang. Terus apa yang Mbak Zahra lakukan sedangkan orang tuanya Mbak Zahra saja tidak mendukung cita-cita yang Mbak Zahra inginkan? Kedua orang tua saya itu menginginkan saya untuk menjadi seorang guru, tetapi saya bersikeras untuk menjadi fotografer karena fotografer adalah hobi dan menjadi cita-cita saya sejak kecil. Saya tidak habis pikir kenapa orang tua saya begitu memaksa saya untuk mengikuti keinginan mereka.
agar saya memilih fakultas keguruan. Padahal saya merasa memiliki bakat dan kemampuan lebih di bidang broadcast, terutama fotografi. Oke. Kamu benar-benar bingung ya dengan kemauan orang tua kamu? Iya Bu, saya juga kesal kenapa saya tidak bisa menentukan pilihan saya sendiri, padahal saya sudah dewasa. Oke, jadi Mbak Zara merasa kesal karena tidak bisa menentukan. Oke, jadi Mbak Zara di sini merasa kesal karena tidak bisa menentukan pilihannya sendiri, sementara Mbak Zara juga merasa sudah dewasa gitu ya. Iya Bu, begitu kira-kira. Selain faktor bakat yang lebih besar di bidang fotografi, apa yang mendorong Mbak Zahra sama sekali tidak ingin masuk fakultas keguruan? Bukankah fakultas keguruan itu mempunyai masa depan yang cukup menjanjikan ya? Iya sih Bu, saya sebenarnya setuju dengan apa yang ibu saya katakan tadi. Kalau fakultas keguruan di masa depan itu cukup menjanjikan. Lalu saya hanya merasa tidak siap dan mengerikan sekali rasanya jika membayangkan suatu saat saya menjadi guru Bu. Karena sudah siap ya, seperti mengerikan gitu ya. Iya Bu, sebenarnya saya bukan membenci fakultas keguruan, saya menyukainya. Tapi saya hanya tidak ingin dengan saya tidak yakin dengan kemampuan saya untuk mengajar siswa-siswi. Nantinya saya merasa tidak pantas saja Bu, belum tentu siswa dan siswa saya nantinya akan mengerti apa yang saya jelaskan. Oke. Sepertinya Mbak Zahra belum yakin gitu ya dengan kemampuannya yang dimiliki Mbak Zahra gitu ya, benar? Iya Bu, benar. Oke, coba Mbak Zahra menenangkan diri dulu dan sempatkan waktu untuk berpikir ke depannya, apakah fotografi itu lebih baik dari fakultas pendidikan? Ya Bu, saya sudah pernah mencoba begitu, tapi banyak orang bilang bahwa masa depan itu ada pada diri kita yang menjalankannya. Apabila kita menyenangi sesuatu dengan sangat suka, walaupun pekerjaan itu saya, tapi kita akan bisa menjalannya dengan rasa dan perasaan yang senang. Iya, memang benar apa yang Mbak Zahra ucapkan tadi, tapi semua orang tua itu sudah mempunyai pengalaman hidup yang lebih realistis. Jadi orang tua itu pasti tahu mana yang baik untuk anaknya, di mana pengalaman hidup yang baik maupun pengalaman hidup yang tidak baik. Ya Bu, mungkin memang benar begitu. Apakah Mbak Zahra masih sangat bersemangat nih untuk mengambil jurusan fotografi? Kenapa Mbak Zahra tidak menjawab pertanyaan Ibu? Sebenarnya saya masih bingung untuk mencari jalan keluar permasalahan ini Bu. Apa yang kamu bingungkan? Iya Bu, tapi dalam hati kecil ini saya tetap masih bersemangat untuk menjadi fotografer. Oke, apa menurut Mbak Zahra untuk menjadi seorang fotografer itu terbaik buat Mbak Zahra? Iya Bu. Apakah pernah berpikir buat kedepannya gitu? Maksudnya berpikir seperti apa? Ya, kamu berpikir jika kamu sudah tua nanti apakah Mbak Zahra ini mau menjadi seorang fotografer? Menurut Ibu, fotografer yang kamu sebutkan tadi itu merupakan hobi kamu, bukan sebuah cita-cita. Iya Bu, saya tahu, tapi dalam hati kecil ini saya merasa sudah jatuh cinta pada dunia fotografi Bu. Saya masih sulit menghilangkan perasaan untuk menghilangkan dunia fotografi. Tak semudah mengembalikan telapak tangan. Oke, apa alasannya Mbak Zahra sehingga Mbak Zahra tidak menuruti apa yang orang tuanya Mbak Zahra inginkan, padahal orang tua itu selalu tahu nih mana yang terbaik buat anaknya gitu. Iya Bu, betul sekali. Tapi bagaimana saya menghilangkan sifat kecintaan saya pada dunia fotografi Bu? Apa yang harus saya lakukan menurut Ibu? Sesungguhnya sangat gampang sekali ya untuk menghilangkan perasaan itu, asalkan Mbak Zahra mau menghilangkan perasaannya atas kecintaan Mbak Zahra pada dunia fotografi. Tapi tak semudah apa yang Ibu pikir. Iya, betul sekali Mbak Zahra. Jadi Ibu mau tanya, menurut Mbak Zahra apa yang menjadi keuntungan apabila Mbak Zahra memilih bidang fotografi? Sebenarnya sederhana saja Bu, saya menyenangi fotografi dan berharap bisa menjalani profesi
Keinginan Mbak Zahra untuk berprofesi sebagai fotografi ini dipicu oleh hobi dan rasa tidak akhir dengan kemampuan Mbak Zahra apabila Mbak Zahra memilih profesi sebagai guru. Coba Mbak Zahra pikirkan dengan matang-matang mana yang sebenarnya lebih efektif untuk dijadikan profesi untuk kedepannya. Maksud ibu, saya harus lebih meyakinkan hati saya mana yang lebih baik untuk masa depan saya. Iya benar, kalau seperti itu bagus. Pertanyaan Mbak Zahra ini menunjukkan kalau Mbak Zahra ini ingin menyelesaikan dengan secepat dan membawa kita maju selangkah dalam proses konservasi. Jadi apa yang harus saya lakukan, Bu? Begini Mbak Zahra, tidak ada salahnya kalau Mbak Zahra mengikuti keinginan orang tuanya Mbak Zahra, karena Mbak Zahra sendiri pun merasa bahwa fakultas keguruan tidak kalah bagusnya dengan fotografi. Nah, fotografi ini hanya sebuah hobi dan biarlah tetap menjadi hobinya Mbak Zahra, karena suatu saat nanti Mbak Zahra pasti merasa jenuh dan dari rutinitas Mbak Zahra, hobi bisa menjadi seperti obat gitu yang paling ampuh untuk mengatasi kejenuhan tersebut. Nah, kalau Mbak Zahra mengatakan kurang percaya diri untuk mengajari siswa-siswi nantinya, hal itu wajar kok untuk dialami oleh setiap orang. Kalau kamu membiasakan diri berbicara di depan umum, rasa percaya diri kamu akan timbul dengan sendirinya. Bagaimana dengan kamu, Mbak Zahra? Saya rasa ibu ada benarnya, tidak ada salahnya mencoba pilihan orang tua yang memang menjanjikan sambil saya tetap menekuni hobi saya. Oke, bagus kalau Mbak Zahra sudah memilih dan berpikir lebih realistis gitu dari sebelumnya. Iya Bu, terima kasih banyak. Ibu sudah membantu saya menghadapi masalah ini. Mohon maaf Bu, beberapa hari ini saya sudah sering merepotkan ibu dan membuang waktu ibu. Iya, nggak apa-apa Mbak Zahra, sudah sewajarnya tugas ibu membantu masalah-masalah siswa. Sekarang ibu mau tanya satu kali lagi nih, apakah Mbak Zahra sudah mantap dengan keputusan yang Mbak Zahra ambil? Ibu, setelah ibu memberi saran, saya merasa lega dan saya mulai berani mengambil keputusan itu untuk meraih masa depan. Syukurlah kalau begitu, ibu juga ikut merasa senang ketika melihat wajahnya Mbak Zahra sudah tersenyum kembali. Ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ibu telah banyak membantu menyelesaikan masalah ini. Iya, sama-sama Mbak Zahra. Ya sudah Bu, kalau begitu hari ini saya sudah benar-benar mendapatkan jawaban yang pas dari ibu. Ya sudah Mas, apakah Mbak Zahra masih ada yang apakah Mbak Zahra masih ingin bertanya lagi? Tidak Bu, kalau begitu saya mau pamit untuk pulang. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.